Shalom. Shalom. Shalom sekali lagi, shalom. Ucapkan shalom. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita pada pagi hari ini? Kita percaya karena hari Jumat ini artinya adalah kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Seluruh dunia menyambut hari kelahiran. Kita percaya kita juga rindu di sini menyambut kedatangan Tuhan untuk menjamah setiap kita semua pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita katakan selamat datang Yesus Tuhan.
Di tangan kita
memberkati jemaat Markuria dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa itu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena apa ya? Kita semua pasti tahu ya, hari ini hari Natal ya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita sungguh bersuka cita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Raja di atas segala raja. Mari kita akan pujian, mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya minta Bapak Ibu apa itu memberikan persembahan. Bapak kami kembali mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan, pengasihan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Dan kami ada sampai saat ini, kami boleh ada di rumah-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami. Dan persembahan kami ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu dan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hamba yang memberi, dan Tuhan akan kembalikan berkat-Mu dengan berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan jalan kita membuka pujian Hai Mari Berhimpun.
disebut bersama kira Tuhan memberkati. Pada saatnya kita mau tabur firman Tuhan melalui hambanya. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Pujilah namanya.
surga, kami memohon agar di hari Natal ini Engkau memeteraikan makna dengan dalam akan kehadiran-Mu, akan kedatangan Putra-Mu di dalam jiwa kami. Tuhan Yesus datang bukan untuk menjamu kami, tapi Dia datang untuk menyelamatkan kami. Dia datang bukan untuk membuat kisah yang hebat, tetapi untuk mengangkat kami menjadi orang-orang yang hebat dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah Engkau terus menguatkan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah pesan-pesan Natal ini bisa memberkati kami, mengingatkan kami kembali akan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mensyukuri akan kehadiran-Mu, kedatangan-Mu di dunia ini, bahwa kami sudah diselamatkan dan kami perlu meresponi itu dengan berbagai tanggung jawab kami dalam menjalani kehidupan kami, dalam menjalankan seluruh profesi kami masing-masing dimanapun kami bekerja. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan biarlah kami belajar hari ini dan itu kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Hari Natal. Oh, sukacitanya kurang. Selamat Hari Natal. Ya, oke. Sudah bersyukur ya. Saya juga nggak habis pikir juga saya akan bisa melewati tahun 2021. Waktu COVID di Agustus ya, Juli Agustus itu saya pikir mungkin saya akan salah satu orang yang akan masuk dalam seleksi alam tersebut ya. Dan puji Tuhan kita bisa sampai hari ini. Ada saudara-saudara kita yang pernah sakit, tetapi puji Tuhan bisa sembuh dan saat ini kita bersuka cita bersama. Nah, hari ini kita pasti semua tahu juga kenapa kita ibadah hari ini, karena kita mengingat kembali akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya kasih oleh Tuhan, saya mau kasih kita kesempatan ya. Jadi biasanya kita tulis kalimat selamat ulang tahun buat orang spesial kita itu biasanya kita mikir 2-3 hari sebelumnya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya ketika kata-kata tersebut dibaca itu menyentuh hatinya dan membuat dia berbunga-bunga ya. Apalagi kalau pacaran misalnya ya. Kita akan mencari berbagai quote yang bagus-bagus, walaupun itu nggak dari hati kita. Yang penting enak aja dibaca gitu sama orang yang kita kirim ya. Nah, saat ini saya mau meminta Bapak Ibu, teman-teman semua, saat ini kita akan tulis kalimat ulang tahun kepada Tuhan Yesus ya. Anggap saja saat ini adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus. Dia ada di sini, dia undang kita untuk perayaan ulang tahunnya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu salah satu dari undangan Tuhan Yesus tersebut, Bapak Ibu mau ucapkan apa kepada beliau? Silakan ambil HP-nya, tulis, kirim ke satu orang yang paling Anda percaya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, silakan ambil HP-nya. Tulis kalimat selamat ulang tahun kepada Yesus, Tuhan Yesus ya. Ya, kalau kirim ke Tuhan Yesus nggak ada nomor HP-nya kita. Silakan kalimat tersebut untuk Tuhan Yesus. Kira-kira mau ngomong apa kepada beliau? Yang punya pasangan kirim kepada pasangan biar dibaca ya. Yang nggak punya pasangan kirim ke temannya. Jangan menyesal nasib ya. Oke, 1 menit lagi. Mau bilang apa ke Tuhan Yesus?
Sudah? Oke. Sudah ya? Kira-kira ada yang mau jujur ngomong apa ke Tuhan Yesus? Satu orang aja. Ada yang mau kasih tahu kita apa isinya? Nah, Pak Bobo, Pak, kira-kira ngomong apa ke Tuhan Yesus? Atau Ibu Yani ngomong apa ke Tuhan Yesus? Gak apa-apa, Bapak aja. Silakan Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah lahir dan menyertai setiap langkah hidupku dan menjadi sahabat terbaik dalam suka maupun duka. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi saya. Thank you. Itu menyentuh hati ya. Nanti bisa dibaca lagi di rumah. Dan itu anggap kita sedang punya relasi yang sangat dalam dengan Tuhan Yesus ya. Dan memang itu supaya dia datang ke dunia, supaya kita punya relasi yang baik dengan dia. Nah, kita kembali ke tema kita hari ini adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, seorang kakek dia memutuskan untuk membeli sebuah hadiah kepada cucu-cucunya ya. Nah, oleh karena zaman ini serba canggih ya, kemudian kakek tersebut dia memutuskan untuk membuat sebuah kartu Natal, dia tulis, kemudian dia beli Mandiri e-money yang biasa buat tol itu atau parkiran, kemudian dia isi saldo satu kartu setiap cucunya 500.000 ya. Kemudian dia tulis di kartu, dia bilang begini, selamat Natal dari kakek. Oh iya, beli hadiahmu sendiri ya. Itu kata-kata yang dalam kartu tersebut. Kemudian dia kasih di tahun ini, tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya cucu-cucunya kumpul di rumah dengan kakek semua, ada beberapa cucu. Ya, kemudian kakek melihat kok wajah cucu saya kurang bersahabat dengan saya. Apa kurang gede yang saya kasih? Apa gara-gara saya kasih e-money, kemudian mereka nggak suka, maunya langsung dibeliin kado ya. Dan kemudian kakek mulai sorenya dia bersih-bersih rumah ya. Dia bersih-bersih rumah. Kemudian dia menemukan di salah satu tempat ternyata ada kumpulan kartu e-money di situ. Ya, setelah dia lihat, kemudian ternyata kartu tersebut adalah kartu yang tahun lalu harusnya disertai dengan kartu selamat tadi, ya, selamat Natal tadi. Ternyata si kakek lupa memasukkan kartu e-money ke kartu selamat ucapan Natal tadi. Makanya wajah cucu-cucunya nggak enak sama dia ya. Jadi cucunya nggak suka, dipikir kakeknya hanya ngomong doang, beli kadomu sendiri. Padahal sebenarnya dia kasih duit di dalam, cuma dia lupa ngasih kartu tersebut di dalam kartu Natal. Jadi apa pesan moralnya? Adalah bukan soal kecil pemberian kita, tetapi jangan lupa ngasih ke orangnya. Oke, jadi kalau dia mau kasih kado, kasih, jangan cuma tulisannya kalau ada niatnya begitu ya, supaya nanti kayak cucu-cucu kakek ini. Nah, saya kasih oleh Tuhan, kalau kita mau jujur sebenarnya ada banyak berkaitan dengan tema kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Ada banyak pertanyaan di dalam benak kita mengenai hal-hal yang mustahil yang terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa pergumulan kita saya bisa tebak seperti ini. Bisa nggak ya sembuh penyakit yang ada dalam diriku yang bertahun-tahun berobat tapi nggak kunjung sembuh? Kemudian kita mulai pikir yang lain. Mungkin orang lain memikirkan ini. Dalam keadaan ekonomi yang amburadul saat ini, bisa nggak ya anak-anakku di masa depan sekolah dengan baik? Bisa nggak dia dapat pendidikan yang layak, yang layaknya yang tinggal di perkotaan? Atau sepertinya pasanganku mustahil bisa berubah dengan kebiasaan dan sifat buruknya saat ini. Mustahil. Ya, kemudian mungkin ada orang lain yang berumur, relasiku mustahil bisa baikkan karena sudah terlalu sakit, terlalu melukai perasaanku dan sulit saya ampuni. Mustahil hubungan ini bisa pulih. Ya, dan mungkin bagi yang muda-muda, buat teman-teman tunas, mereka berpikir mustahil saya dapat cobok
atau cewek yang secakep dia, baik lagi, sementara saya jarang mandi misalnya. Bagaimana bisa saya dapatkan yang bisa saya idamkan, ya? Itu semua kata-kata yang di pikiran kita mustahil bisa terjadi, dan banyak pergumulan yang lain. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, hal ini juga pernah dialami oleh seorang wanita yang sangat cantik di masanya dia, namanya Maria, bukan istri saya tentunya, ya. Maria, ya, Bunda Maria, orang Katolik bilang Bunda Maria. Nah, saya kasih oleh Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya tidak akan baca semua, saya akan baca beberapa ayat. Ayat 28 berkata demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kemudian Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, kalau saya di posisinya Ibu Maria, saya juga akan bertanya, kok tiba-tiba malaikat datang di depan rumah saya, kemudian bilang, "Salam Ibu Pri," misalnya. Tentu Ibu Pri nanya ke Pak Eko, "Pak, ini maksudnya apa?" Pak Eko pasti bingung juga, saya juga nggak tahu, gitu ya. Kita semua begitu pasti bingung, ya. Demikian dengan Maria, dia bingung. Dia bertanya dalam hatinya, apa maksudnya malaikat menyapa saya dengan salam? Ya. Ayat 30 berkata begini, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Yaitu penjelasan yang sangat baik. Mungkin kita pernah bertanya, ya. Bahkan ada orang yang mengajarkan bahwa Maria adalah perempuan yang paling suci di dunia ini. Bapak Ibu percaya? Amin? Kalau saya nggak setuju. Maria sama dengan ibu-ibu yang ada di sini. Apakah ada orang yang lebih super dibanding orang lain? Nggak ada, semua kita manusia berdosa. Makanya di ayat 30 malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." Kenapa Maria dipilih oleh Tuhan? Apakah faktor moralnya yang paling baik dibandingkan dengan gadis yang lain? Apakah Maria dia nggak suka main TikTok sehingga dia layak jadi perantara untuk melahirkan Kristus? Enggak juga. Tetapi karena dia beroleh kasih karunia Allah dan beroleh kesempatan tersebut. Kenapa dia nggak pilih yang lain? Nah, itu namanya haknya Tuhan mau memilih siapa, sama seperti presiden. Siapa dia mau memilih siapa yang jadi wakilnya, mau memilih siapa menterinya, itu namanya hak prerogatif. Nah, Tuhan pilih Maria bukan karena dia jauh lebih hebat dibanding dengan ibu-ibu yang cantik di sini. Enggak, tapi karena dia dapat anugerah daripada Tuhan, ya. Jadi kita berbeda dengan Katolik, teman-teman. Bapak Ibu semua. Katolik menganggap bahwa Yesus adalah ibunda Yesus, Ibu Maria adalah penyelamat kedua setelah Yesus. Ya, kita nggak setuju, betul Pak, ya. Kita nggak mengajarkan itu di Kemah Injil. Maria bukan penyelamat kedua, dia manusia biasa. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu Maria, oke lah dia dapat kesempatan yang baik, tetapi dia bukan penyelamat kedua kita. Jadi itu selesai sampai di situ, ya. Jadi Bapak Ibu semua jangan melebih-lebihkan Bunda Maria seperti Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi kemudian ayat 31 dikatakan demikian, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kemudian dikatakan lagi di ayat 32, "Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Kemudian di ayat 33 dikatakan, "Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub, kaum keturunan Yakub, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ya. Kemudian di ayat 30 di ayat berikutnya dikatakan, malaikat berkata kepadanya lagi, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Ya. Kemudian Maria berkata di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang menjadi tema kita kan di seluruh kemah Injil seluruh Indonesia. Nah, saudara kasih Tuhan, Maria pasti punya keraguan tersendiri ya. Dan kita sudah berkali-kali dengar itu ya. Bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak tapi nggak punya suami? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ini satu-satunya kisah di dalam sejarah umat manusia yang terjadi hamil tanpa suami, tanpa hubungan suami istri. Kenapa? Karena kalau sampai melalui hubungan suami istri, maka Yesus tidak bisa disebut lagi kudus. Karena dua orang yang sama-sama berdosa, maka nggak akan menghasilkan hal yang kudus kalau bukan Tuhan yang membuatnya sendiri. Ya. Jadi Yesus lahir oleh karena dikandung oleh Roh Kudus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kemudian di dalam masa penantian tersebut saya yakin Maria dan firman Tuhan berkata ya, Maria itu menyimpan banyak hal dalam hatinya. Dia bertanya-tanya ya. Mungkin kalau kita saat ini dikatakan kamu akan melahirkan seorang presiden di zaman masa depan, itu pasti heboh sudah Facebook kita, Instagram kita, WA kita dan sebagainya ya. Nah, saya percaya juga Ibu Maria ini punya keresahan ya. Saat ini sama, saya sedang menantikan kelahiran seorang anak juga ya. Dan perasaan itu campur aduk ya. Ada takutnya. Saya takutnya apa? Gimana nanti kalau malam-malam rumah sakit nggak ada yang buka, gitu ya? Gimana kalau malam-malam saya ketiduran, istriku udah melahirkan di sampingku, ya? Saya gimana ngangkatnya, badannya berat, lebih 10 kilo dari biasanya, gitu ya? Waduh, itu semua campur aduk, ya? Tetapi di dalam penantian kelahiran tersebut ada yang namanya harapan, ya? Harapan supaya hal yang baik terjadi. Dan dalam melahirkan pun, ibu-ibu semua pakar yang di sini ya, ada rasa sakit yang luar biasa. Nggak perlu kita aminkan, karena memang sudah naturnya sebagai perempuan ya. Bahkan ada pendeta yang ngomong sama saya, sebaiknya istrimu jangan sesar. Saya bilang, kenapa Pak? Supaya dia merasakan naturnya sebagai perempuan, rasa sakit melahirkan. Saya bilang, tunggu dulu ya. Oke, tergantung situasinya ya. Dan Bapak Ibu, konon beberapa penelitian mengatakan bahwa seorang manusia kita ini menahan rasa sakit itu sebenarnya skalanya 45 Dels ya. Tahukah Anda bahwa ibu-ibu saat melahirkan itu dia mengalami rasa sakit melebihi kemampuan manusia pada umumnya adalah 57 Dels. Kalau dibandingkan itu sama dengan setara dengan 20 tulang dalam tubuhnya dipatahin sekaligus rasa sakitnya ya. Jadi anak-anak muda silakan lirik mama, lirik lah ya, supaya nanti kalau disuruh nggak perlu patahin kakimu kan, supaya gitu cepat ya. Itu yang dialami ya. Tetapi setelah itu, setelah anak lahir, dengar-dengar dari ibu-ibu semua, mereka berkata semua rasa sakit tersebut hilang. Kenapa? Hanya mendengar tangisan bayi yang mungil, yang cakep, imut, ya. Walaupun nanti besarnya suka melawan, itu urusan lain-lain, ya. Tetapi semua rasa sakit tersebut hilang, ya. Jadi saya yakin juga Ibu Maria mengalami hal yang sama. Dia manusia normal pada umumnya. Memang ada penafsiran berkata begini, Maria itu dia tidak dikasih rasa sakit oleh Tuhan. Ya saya pikir bagaimana mungkin sih dia manusia biasa ya, dia melewatinya, tetapi Tuhan kasih dia kekuatan supaya mampu melewati rasa sakit dengan baik ya. Nah, saya kasih Tuhan melihat kisah ini ya. Dalam kisah kelahiran Yesus itu ada banyak kemustahilan yang terjadi ya. Saya akan kasih tahu kepada kita, mungkin juga kita pada tahu semua ya. Jadi kemustahilan apa yang terjadi dalam mulai persiapan kelahiran Yesus, mulai nubuatan kelahiran Yesus sampai nanti kematiannya ya. Tapi saya akan kasih tahu kita sampai di kelahirannya saja. Yang malaikat bicara langsung dengan Maria. Ya memang
Pada umumnya waktu itu sering terjadi percakapan antara malaikat dengan manusia secara langsung ya. Kemudian Maria mengandung sebelum menikah, itu juga keajaiban, itu juga kemustahilan ya. Kalau sekarang ada yang hamil sebelum menikah misalnya, jangan ngaku itu dari Roh Kudus ya. Satu kali aja terjadi kepada Ibu Maria. Kemudian kisah yang lain, malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpi dan meyakinkannya untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Itu Matius yang ceritakan. Kemudian malaikat datang kepada para gembala untuk memberitahukan kesukaan besar untuk segala bangsa. Kemudian Roh Kudus menyatakan kepada Simeon bahwa ia akan melihat Mesias sebelum dia mati. Ya, Simeon adalah seorang imam besar ya. Dan benar-benar setelah dia melihat Mesias, setelah itu beberapa hari kemudian Om Simeon meninggal dunia. Ya, itu hal-hal yang mustahil terjadi. Kemudian hal yang mustahil berikutnya, orang-orang Majus bisa melihat kelahiran Yesus Kristus melalui bintang. Ya, memang ada yang berkata bahwa dulu pernah salah satu pendeta di sini menjelaskan itu ada ahli-ahli perbintangan ya, bisa melihat. Tetapi bukan masalah mereka bisa melihatnya, tetapi Tuhan menyatakan tanda-tanda kelahiran Kristus. Apakah pernah nggak dengar ada orang yang lahir tetangga kita, kemudian ada bintangnya di surga? Belum pernah dengar ya. Saya tuh pengen banget kalau anak saya lahir nanti ada bintangnya juga, ya. Tapi nggak ada, itu hanya Yesus yang punya tanda-tanda di alam. Bayangkan mereka tahu bintang sama dengan kelahiran Yesus. Itu mustahil terjadi, ya. Mustahil pikiran kita bisa menangkap hal tersebut. Tetapi Tuhan nyatakan itu kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus bukan orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Mereka orang kafir, tetapi Tuhan nyatakan itu kepada mereka. Itu yang disebut dengan anugerah umum. Nah, kemudian kemustahilan berikutnya adalah bayi Yesus lolos dari pembunuhan bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa? Karena pada saat orang Majus mau datang kepada Yesus, kemudian Herodes bilang, nanti kalau sudah tahu kasih tahu saya di mana alamatnya. Saya juga mau menyembah dia. Padahal itu akal-akalannya Herodes. Dia mau membunuh Yesus. Kenapa dia mau membunuh Yesus? Karena dia berpikir bahwa Yesus adalah saingannya, akan merebut tahtanya dia. Maka dia harus membunuh bayi Yesus. Kemudian kemustahilan yang terjadi yang lain, malaikat bertemu Yusuf lagi dalam mimpi, menyuruh mereka kembali dari Mesir ke Israel karena Herodes sudah meninggal. Banyak kemustahilan yang terjadi ya. Dan bayi Yesus disertai dengan berbagai kemustahilan mujizat terjadi. Nah, saya kasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan kelahiran Kristus. Tapi jangan lupa bahwa kelahirannya disertai dengan hal-hal yang cukup ribet, ya. Dan faktanya itu terjadi. Kita juga mungkin punya pengalaman yang begitu rumit, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menebak atau memprediksi masa depan kita, ya. Keuangan kita mungkin kacau saat ini, ya. Mungkin juga bisnis yang kita mulai rintis kurang meyakinkan hasilnya. Kemudian hubungan kita antara satu dan yang lain mengecewakan, ya. Mungkin pelayanan kita merasa kita nggak maksimal dalam melayani. Kemudian kita sudah belajar dengan baik tapi kurang memuaskan. Kita sudah masak untuk suami tapi masakannya beda-beda terus, ya. Masak yang sama tapi 10 kali masak, 10 kali rasa, dan kemudian kecewa. Nah, sesuai kasih Tuhan, semua itu seperti tampak mustahil kalau kita menyerah, ya. Tuhan Yesus juga mengalami berbagai hal-hal yang mustahil yang terjadi dalam proses kelahirannya dia. Nah, sesuai kasih Tuhan, itu semua adalah proses, ya. Dalam kelahiran Yesus, ya, ada satu hal yang paling unik. Kenapa Yesus nggak lahir di tempat para pemuka agama? Atau kenapa Yesus nggak lahir di gereja yang paling bagus di Yerusalem pada saat itu? Bukankah dia adalah raja di atas segala raja? Harusnya lahir di gereja yang bagus, ada AC-nya, ada lampu-lampunya seperti kita, ada pohon Natalnya. Tetapi dia justru lahir di palungan. Kemudian kepada siapa
para malaikat memberitahukan akan kelahiran Yesus pertama kali. Bapak Ibu, kepada siapa? Kepada para gembala. Unik ya? Harusnya raja di atas segala raja ini harusnya lahirnya di tempatnya Herodes, di tempatnya kaisar waktu itu. Tetapi sebenarnya ya, menurut saya begini, kalau Yesus lahir di istana, lahir di rumah pemuka agama, lahir di gereja, maka akan ada kesombongan-kesombongan yang muncul di mana tempat Yesus akan dilahirkan. Yesus kemudian dilahirkan di tempat yang tampaknya tidak layak. Karena kenapa? Ada berkata bahwa kekristenan dimulai dari kerendahan hati dan kehinaan. Ya, tidak ada kesombongan yang dibangun atas dasar kita beriman kepada Kristus. Mungkin kalau dia lahir di tempat mewah, ada banyak orang yang gampang percaya. Tetapi Yesus lahir di tempat yang sangat hina, di palungan. Kemudian para malaikat memberitahukan kepada para gembala. Siapa sih mereka para gembala itu? Apakah mereka punya posisi di masyarakat? Apakah mereka duduk barisan pertama, kedua, ketiga di gereja? Enggak. Para gembala itu, menurut beberapa informasi ya, para gembala itu mereka nggak punya status sosial. Bahkan mereka mau tidur aja mikir-mikir bisa dibunuh oleh orang yang berkuasa waktu itu. Para gembala nggak punya kemampuan apa-apa. Kehidupan sosialnya mereka nggak dianggap, anak-anaknya nggak dianggap. Mereka nggak punya power apa-apa, mereka nggak punya uang yang banyak. Lalu kenapa Yesus, para malaikat memberitahukan bahwa akan lahir bagimu juru selamat? Ya, di Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 14 saya akan baca kepada kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Ya, jadi kelahiran Yesus dimulai dengan kerendahan hati dan sepertinya sangat hina. Harusnya kelahiran Yesus bagi kita, mau kita kasih tahu dong para pemuka agama supaya informasinya cepat tersebar kemana-mana. Enggak, justru para malaikat disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang ekonominya nggak bagus, mereka nggak punya kuasa, nggak punya kursi otoritas di waktu itu. Dan itu membuktikan bahwa Yesus datang bagi mereka yang membutuhkannya, orang-orang yang merasa miskin di hadapannya, dan mereka itulah justru yang mendapat pengampunan, mereka mendapatkan anugerah keselamatan, bukan kepada orang-orang yang justru menganggap dirinya semua cukup, tidak membutuhkan Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dalam merayakan ulang tahun Tuhan Yesus hari ini, coba kita perhatikan bersama ya. Apakah kita sedang bersuka cita karena Tuhan Yesus sedang berulang tahun? Dia datang menebus kita, Dia mau dekat dengan kita, mau merasakan apa yang kita rasakan, mau meringankan beban kita, itu tujuannya datang. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau jangan-jangan kita sibuk dengan persiapan Natal kita dan kita lupa dengan yang ulang tahun. Ya, apakah kita sibuk cari model pakaian terbaru di 2021? Kita sibuk dekorasi, kita sibuk sebelum kita ibadah 2 jam sebelumnya kita permak wajah dulu, yang terutama yang ibu-ibu ya, ada yang salah dengan itu. Tetapi apakah pertanyaan saya, sambil merias itu lalu kita teringat, kita mau bertemu, kita mau merenungkan sosok pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus? Atau kita hanya dengan sibuk euforia aja karena tetangga kita juga ngadain
maka kita juga nggak mau kalah. Ya, pada tetangga kita nyanyi lagu Natal kencang-kencang, dan kita juga nggak mau kalah. Dan kita lupa dengan pribadi Yesus Kristus. Apakah kita sibuk dengan semua itu? Ya, kita memegang tradisi yang cukup baik ya, yaitu berbagi kado, ya, memberikan kepada teman-teman kita. Itu tradisi yang baik. Ya, bagi saya itu tradisi yang baik. Bahkan kemudian kita membagikan makanan, lalu kita memberikan apalah yang dibutuhkan oleh orang lain. Pertanyaan saya, apa yang kita berikan kepada Yesus di hari ulang tahunnya hari ini? Apa yang kita berikan kepada Yesus? Ya, kalau mau jujur ya, sebenarnya kebanyakan dari kita belum memberikan kado yang spesial kepada Yesus. Lalu apa yang kita bisa berikan sebenarnya? Apa yang kita bisa berikan di hari ulang tahunnya? Ya, selain ucapan tadi, itu bagus. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya, saya pengen berikan lebih kepada Yesus, lalu apa itu? Nah, ini pesan Natal buat kita pada hari ini. Yang pertama, ini yang Tuhan Yesus minta dari kita. Dan mungkin juga Tuhan Yesus nggak punya, kita harus berikan kepada Dia. Bukan karena Dia nggak Tuhan yang terbatas kekuasaannya, tetapi Dia mau kita melakukan ini bagi Dia. Yang pertama, berikan Dia iman dan kepercayaan Anda. Ya, iman adalah persoalan sukarela. Iman bukan soal dipaksa memaksa ya. Jadi Dia membutuhkan kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Ya, soal percaya Yesus, apakah kita bisa stabil percaya Yesus terus menerus? Bagi saya begini, Bapak Ibu. Setiap hari kita punya keputusan, betul ya? Kita memutuskan ke pasar, kemudian orang bertanya, kamu orang Kristen ya? Kita bisa putuskan jujur atau tidak. Ya, kita bisa putuskan kita tetap beriman kepada Yesus atau tidak. Dalam setiap hari kita mau melakukan aktivitas, ada pilihan lagi. Saya melakukan ini, tapi menyakiti hati Yesus. Atau yang ini kurang enak, tapi tidak menyakiti hatinya. Setiap hari kita punya pilihan untuk terus memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus nggak bisa sekali doang. Pada saat kita, kalau gereja tua biasanya di CD, kalau kita di Injili, biasanya pada saat kita dibaptis ya, itu memulai bahwa kita sudah dewasa, sudah hidup, mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Tidak hanya dimulai dari situ, oke itu permulaan, tetapi bukan berarti akan cover selama hidup kita sehari-hari. Percaya Yesus adalah setiap hari dari apa yang kita putuskan, dalam berteman, dalam berrelasi, dalam memilih jodoh, dalam bekerja, dan sebagainya. Kita semua berikan kepercayaan kita kepada Kristus. Apakah kesehatan kita memilih untuk sehat? Ya, itu keputusan kita. Jadi Yesus meminta kita untuk percaya kepada Dia sepenuhnya. Makanya Dia datang ke dunia. Supaya apa? Supaya kita dekat, supaya Dia dekat dengan kita. Dia punya relasi dengan kita. Yang kedua, apa yang kita bisa berikan kepada Yesus di hari ulang tahunnya? Berikan Yesus hati Anda. Ya. Hati adalah apa yang bisa kita cintai, ya, apa yang bisa kita hargai, apa yang bisa kita paling pedulikan. Ya. Itu sebabnya kalau kita mulai dari pacaran, kemudian kita mengambil keputusan untuk menikah, itu sebab karena salah satu dari kita menaklukkan hati seseorang. Betul ya, ibu-ibu yang sudah senior, amin, amin ya, betul. Ada yang menaklukkan hatinya, itu berbicara tentang cinta, berbicara tentang saling menghargai, saling peduli, saling berkomitmen. Nah, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberikan hati kita sepenuhnya kepada Dia, bukan terhadap apa yang kita punya. Nah, di Lukas itu, dia menulis dengan baik ya. Perkataan Tuhan Yesus berkata begini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, kalau kita menganggap Yesus paling bernilai, paling berharga dibanding semua yang kita punya, maka hati kita akan tertuju ke sana.
Saya kadang-kadang parkir motor di depan rumah, pagarnya ditutup, dan saya kepikiran terus, tidur pun kepikiran motor saya dicuri nggak ya orang. Atau jangan pagarnya dibuka, nanti dia naik ke atas, dia ambil kunci dan sebagainya. Hati saya tertuju di sana. Dan Yesus benar, dia berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah sekarang, coba kita jadikan Yesus sebagai yang paling berharga, paling bernilai di dalam hati kita, maka kita akan terus memberikan dia penghargaan tertinggi dalam kehidupan kita. Akan memberikan dia perhatian yang lebih dibanding apapun yang kita punya. Jadi Natal ini adalah memberikan kita kekayaan, kehormatan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita semua. Jadi Yesus tidak membutuhkan apa yang kita punya sebenarnya, tapi Dia menginginkan apa yang diwakili oleh apa yang kita punya itu melebihi itu semua hati kita kepada Yesus. Nah, yang ketiga, pesan Natal yang ketiga adalah bawa orang lain kepada Yesus, ya. Tuhan menginginkan keluarga kita lebih dari apapun di Natal ini. Dia ingin supaya saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang punya anak, memilih untuk mengasihi dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itulah alasan kita kenapa merayakan Natal ini. Karena Dia mau kita semua percaya kepada Dia. Yang terakhir, ya, Dia meminta kita untuk memberikan hormat tertinggi kepada Tuhan Yesus, ya. Kita ingat ya, di orang-orang Majus itu mereka tidak memberikan yang abal-abal kepada Tuhan Yesus, ya. Alkitab catat, para penulis Alkitab mencatat bahwa mereka tidak hanya memberikan, yang mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, orang-orang Majus banyak perkiraan, ada yang bilang ahli astronomi, ada yang berkata para raja dari seberang dan sebagainya. Tetapi apapun siapapun status sosial mereka, yang pasti mereka orang-orang hebat, punya posisi yang sangat baik, ya. Dan mereka, Matius mencatat di pasal 2 ayat 11 dikatakan mereka sujud menyembah Dia, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, saat itu, tapi emas ya sampai hari ini masih paling mahal, ya. Kemenyan dan mur, kemenyan kalau saya dengar kemenyan malah mimpi dengan dukun, ya. Kalau sekarang. Tapi kalau zaman itu adalah hal yang paling mahal, yang tertinggi, yang dipersembahkan bagi Yesus. Apakah kita perlu belajar dari orang kafir ini? Ya, kalau kita belum seperti mereka, kita perlu belajar dari orang-orang ini untuk memberikan hormat tertinggi kita kepada Tuhan melalui apa yang kita punya. Jadi saat kita memberikan kepercayaan kepada Yesus, menjadikannya yang pertama dalam hidup kita, maka semua tentunya kita akan memprioritaskan Tuhan Yesus hari ini. Di Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi, namanya disebutkan banyak orang, Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jika saat ini kita sedang berpikir macam hal dalam kehidupan kita, hal-hal yang mustahil yang tidak mungkin akan terjadi, apa yang kita rencanakan, ingat bahwa Allah yang kita peringati kelahiran yang hari ini adalah penasehat yang ajaib. Oleh karena itu, konsultasilah dengan Tuhan sebelum mengambil keputusan apapun. Karena Dia penasehat yang ajaib, bukan hanya penasehat yang paling mahal di Jakarta atau konselor yang paling hebat di ibu kota misalnya. Lebih daripada itu, Dia disebut penasehat ajaib. Jadi siapa nasihat yang paling baik? Dari Tuhan. Melalui siapa? Itu bisa melalui orang tua kita, melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi Tuhan
Dia adalah penasihat raja, Allah yang perkasa. Saat ini kita mungkin juga berpikir, ini hidup kita mau kemana nih? Ya. Ekonomi kayaknya makin lama makin buruk nih ya. Dan sebagainya. Tapi Anda perlu tahu bahwa Allah kita yang kita peringati kelahirannya hari ini adalah Allah yang perkasa. Allah perkasa apa? Gagah perkasa, hebat. Dia yang akan tampil di depan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Kemudian disebut dia Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang tidak sekedar misalnya Bapa yang, kalau Bapa di dunia masih terbatas, kadang-kadang kasihnya dipengaruhi oleh moodnya dia. Ya, tetapi Bapa di sorga, dia adalah Bapa yang kekal dan tidak pernah akan berubah. Sebagaimanapun jeleknya kita, buruknya kita, dia akan tetap mengasihi kita. Kemudian dia adalah Raja Damai. Dia akan membawa damai di dalam keluarga kita, di dalam komunitas di mana kita berada, di dalam pekerjaan dimanapun kita berada. Jadi biarlah hari ini, momen yang indah hari ini, selain kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa sampai di akhir tahun ini. Sebentar lagi, beberapa hari lagi selesai 2021. Siapa nyangka ya, kita masih seliweran tapi kita bisa hidup sampai hari ini. Berapa puluh ribu bahkan di dunia, berapa juta orang yang mati di tahun ini 2021. Dan puji Tuhan kita bisa melewatinya. Apakah tahun depan kita bisa melewati sampai terakhir? Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Ya, kita berharapnya sih sampai di akhir 2022. Ya, jadi dalam melalui kisah Natal hari ini, semua hal-hal yang terasa mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Engkau mengutus putra-Mu di dunia ini. Karena Bapa sadar bahwa kami membutuhkan penolong, kami membutuhkan penebus. Kami tidak bisa menebus diri kami dengan kemampuan kami, dengan uang yang kami punya, dengan relasi yang kami punya, dengan masa muda yang kami miliki, kekuatan fisik kami nggak sanggup menebus diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur atas kepedulian Tuhan mau menyelamatkan kami dengan mengutus Kristus. Dan semua kami bersuka cita hari ini Tuhan. Dan biarlah damai Kristus yang ada dalam diri kami ini itu terpancar melalui kehidupan kami, melalui bagaimana kami berelasi dengan sesama kami, pasangan kami, tetangga-tetangga kami, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Biarlah damai itu muncul nyata kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih, kami kagum akan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan putra-Mu bagi kami hanya untuk menebus kami orang yang tidak layak ini. Dan ajar kami supaya kami memberikan hati kami untuk Tuhan, memberikan hormat kami kepada Tuhan, memberikan semua penghormatan tertinggi kami kepada Tuhan. Dan itu sebagai bentuk ucapan syukur kami atas kelahiran Kristus hari ini. Biarlah damai-Mu terus menggema dalam kehidupan kami, dan kami bisa lakukan itu di dalam kami berrelasi sehari-hari. Dalam nama Yesus Tuhan, menteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mari saja kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan selesaikan ibadah ini. Kita akan pujian katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya.
Selamat kami. Kembali kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih atas perkenaanmu di mana kami dapat melaksanakan ibadah ini dan dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang memimpinnya dari awal sampai menjelang berakhirnya. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, Tuhan menerimanya, berkenan kepadamu dan menjadi kesukaan bagimu. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga telah memberkati hamba-hambamu yang telah menyampaikan firman pada hari ini, khususnya Pak Yaman. Berkati hambamu dalam segala keberadaannya. Urapan Tuhan makin hari makin nyata, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami juga berdoa untuk istri yang sementara menantikan kelahiran buah hati mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan kesehatan, baik ibunya maupun janin yang ada dalam kandungan, sehingga dapat melahirkan dengan selamat sempurna dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan juga untuk hambamu Ibu Yani yang telah memimpin kami dalam puji-pujian hari ini. Dengan kesehatan, kekuatan, berkati bersama dengan keluarga, Pak Bowo dan anak-anak. Juga untuk Intan dan Jen yang telah melayani, Pak Sesa dan Ibu Sarah, Pak Eko, juga Chris yang telah melayani hari ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu sebagaimana janji firman-Mu. Juga bahkan seluruh anggota jemaat yang telah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Juga hamba-Mu Pak Anton. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah sukacita kami dalam memperingati hari kelahiran-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami dan khususnya menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu hari ini yang tidak hadir. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Engkau ingatkan mereka. Dan biarlah mereka juga bersyukur atas kelahiran Kristus dalam hati. Dan juga mereka menyatakan itu sebagai bentuk sikap kehidupan kami yang mengutamakan Engkau. Kami hidup dalam firman-Mu, hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur bersama-sama dengan anak-anak kami, hamba-hamba yang Tuhan sudah berkati pernikahan mereka, yaitu Jeremy dan Lisa, dan hari ini mereka hadir. Kami bangga, kami bersukacita atas pertolongan-Mu, sehingga semua proses acara dapat berlangsung dengan baik. Memberkati keluarga muda ini, dan biarlah Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan. Berkati usaha pekerjaan, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati harapan-harapan mereka. Terima kasih juga pada hari ini hamba-Mu Ibu Lia berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, berkati kehidupan rumah tangga, berkati suami, berkati anak-anak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur juga untuk hari ini bersama dengan hamba-Mu Ibu Matondang yang bersama-sama beribadah dengan kami. Tuhan Engkau memberkati dengan kesehatan, berkati keluarga, berkati usaha pekerjaan, berkati kehidupan rumah tangga. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan dibaptis pada besok hari. Kami berdoa untuk Jonathan, Matthew, dan juga Sebastian. Tuhan memberkati dan siapkan anak-anak ini untuk mengambil komitmen hidup bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada jemaat ini, baik itu orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Pelihara kami di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit ini. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Dan berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pun juga usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang kurang sehat, yang sakit. Ya Tuhan, lawatan Tuhan bagi mereka. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Yang walaupun kami tidak menyebut apa bentuk pergumulan itu, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan Engkau tolong. Dan ajar jemaat Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah pada besok hari. Ya Tuhan berkati juga
ibadah tutup tahun, kiranya Tuhan memberkati gerakan jemaatmu untuk hadir bersama-sama kami mengakhiri tahun ini, mengucap syukur. Kami juga mempersiapkan diri kami untuk masuk di kehidupan di tahun atau momentum yang baru, tahun 2022. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk gereja Kema Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Demikian pun juga penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu yang ada di garis depan. Berikan kekuatan iman, pengharapan, perlindunganmu atas setiap ancaman yang mereka hadapi. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk semua gereja di Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan kerjasama untuk dapat melayani Indonesia ini, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih. Demikian tunjukkan berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, demikian jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, juga para dokter, relawan yang masih terus bahu-membahu mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Dan biarlah bangsa ini berhasil untuk mewujudkan cita-citanya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memiliki rencana yang besar bagi bangsa ini, agar bangsa ini dapat diselamatkan. Yang berdoa juga untuk kondisi dunia pada umumnya. Tuhan Engkau berkati negara-negara yang memiliki pengaruh, yang menentukan situasi dunia ini. Taruh dalam hati mereka orang yang takut akan Tuhan, agar dunia ini dapat mengalami situasi yang baik, dan gereja Tuhan dapat menggunakan momentum ini untuk terus menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga untuk persembahan umat-Mu yang diberikan kepadamu pada hari ini. Kiranya itu menjadi bukti cinta kasih kami kepadamu melalui harta, demikian pun juga untuk tanggung jawab kami, juga kepedulian kami terhadap pelayanan pekerjaan-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati semua itu, dan jemaat-Mu mengalami berkat-berkat secara materi, dari kecukupan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami hari ini. Ada banyak hal yang berkaitan atau berhubungan, bahkan jadi kepentingan kami, tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya Engkau yang menyempurnakan. Engkau akan melakukan lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami buat semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, sampaikan kepada kita hari ini. Terimalah, renungkan, dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha ketika Kristus datang di awan-awan untuk menyongsong saleh-salehnya, membawa kita semua ke dalam rumah kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai.